keluarga ini memang harus terus ditingkatkan karena yang terdekat adalah lingkungan keluarga dengan anak-anak kita. Jadi ya, seberapa rencana juga kita mensosialisasikan kembali kepada keluarga. Jadi saya juga menganggap ini luar biasa karena dilakukan terhadap anak balita yang masih 2 tahun 2 bulan dan itu di luar kecurigaan keluarga sekitar ya. Kekerasan seksual kembali terjadi. Di Kabupaten Bogor, kasus ini menimpa seorang bayi yang masih berusia 2,5 tahun. Terungkapnya kasus kekerasan seksual itu berawal dari penemuan mayat bayi di RT 3 RW 5 Kampung Pabuaran Tonggoh, Desa Grimulya, Kecamatan Cibung Bulang. Mayat bayi itu ditemukan seorang ustadz di sebelakang sebuah rumah pada 9 Mei 2016 sekitar pukul 6 sore. Ya lagi kebetulan waktu itu nganterin anak ngaji saya. Kita mau pulang karena dia sendirian, pulang takut nggak dianterin. Udah gitu pas lewat situ saya ngisep bau gitu, nyium bau bangkai. Nah datangnya dari sebelah kanan, saya tengok ada sesuatu tapi nggak jelas, gelap gitu. Samperin belum jelas juga, akhirnya saya teriak suruh cari senter gitu, ngambil senter. Banyak orang bawa senter, baru kelihatan, baru jelas gitu. Waktu kelihatan sama Pak Ustadz, itu kondisinya gimana Pak? Jadi ngeletak seperti yang di kejadian waktu di foto itu. Pada orang pada moto gitu. Ada lihat luka nggak? Ya kalau pas memang belum waktu gelapang belum kelihatan apa-apa gitu, belum jelas gitu. Pas setelah di senter? Setelah senter itu baru kelihatannya seperti itu keadaannya. Ditutup apa Pak? Hah? Ditutup apa? Kondisinya? Nggak ada yang tutup apa-apa, nggak ditutup. Biasa kebuka ya? Terbuka aja, geletak itu aja. Mengetahui kejadian tersebut, jajaran Polres Bogor langsung melakukan penyelidikan terkait dengan penemuan mayat tersebut. Dari hasil penyelidikan diketahui bayi yang berinisial LN tersebut merupakan korban kekerasan seksual dan pembunuhan. Petugas langsung menangkap seorang pelaku yang diduga kuat melakukan perbuatan bejat ini. Kenapa tega? Hei, kenapa tega? Sakit. Habis ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Tadi tuh yuk, dia pulang. Belah itu. Enggak, itu pelaku. Pelaku ternyata merupakan tetangga korban sendiri. Pelaku ditangkap pada Selasa 10 Mei 2016 sekitar pukul 3.15 dini hari. Pelaku yang kini menjadi tersangka kasus kekerasan seksual dan pembunuhan itu diketahui berinisial B, berusia 26 tahun. Berdasarkan keterangan tersangka, perbuatan bejatnya itu dilakukan pada Minggu 8 Mei 2016. Kamis 12 Mei 2016, Bupati Bogor Nur Hayanti hingga jajaran pimpinan daerah Kabupaten Bogor, Ketua Tim PKK Provinsi Jawa Barat Neti Heriawan, hingga Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendatangi lokasi kejadian di Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Untuk lebih terus menggalakkan, jadi saya sudah punya satgas di tingkat desa untuk perlindungan perempuan dan anak. Kemudian di tingkat kecamatan juga ada satgas gugus perlindungan untuk perempuan dan anak. Saya kira tidak ada pilihan lain karena memang jumlah penduduk masyarakat Kabupaten Bogor yang 5,5 juta. Saya juga akan selalu minta bantuan kepada para alim ulama, para tokoh masyarakat, kepada orang tua khususnya. Karena ketahanan keluarga ini yang akan membentengi. Jadi anak-anak itu oleh keluarga lah dilindunginya, supaya dia juga memahami bagaimana
perbuatan yang tidak boleh, khususnya adalah kriminalitas yang dilakukan baik anak-anak oleh sebagai korban maupun anak-anak sebagai pelaku. Ini tantangan, saya kira tidak hanya di Kabupaten Bogor, tapi tantangan untuk semua daerah yang ada di Kabupaten Bogor. Ada perilaku seks yang orientasinya sangat menyimpang begitu, dan ini perlu memberikan pemahaman kepada orang tua tentang adanya perilaku-perilaku itu. Jadi bagaimana mereka juga membentengi keluarganya. Jadi itu saja saya tadi menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam, karena saya juga punya cucu usia 2 tahun 2 bulan ya, bukan 2 tahun setengah loh, 2 tahun 2 bulan. Saya melihat tadi video ketika ulang tahunnya anak 2 tahun mah atuh bayi kenen kan ya, balita itu kan 5 sampai 0 tahun. Jadi sungguh luar biasa, dan untuk saya ini tantangan karena anak-anak yang ada di Kabupaten Bogor yang 0 sampai 18 tahun itu ada 2,1 juta jiwa, dan saya juga sangat mendukung lah terhadap Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, supaya ada efek jerak. Walaupun itu hanya salah satu solusi saja, tapi solusi lain adalah bagaimana kita terus memberikan pemahaman. Saya sangat mengutuk ya kejadian yang menimpa anak kita yang masih di bawah umur, dan kita menyerahkan sepenuhnya penanganan dan penegakan hukumnya kepada teman-teman kepolisian dan juga penegak hukum yang lainnya. Dan tadi saya mencoba untuk membangun koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Bogor supaya dilakukan penguatan ke masyarakat, ada edukasi buat masyarakat, termasuk juga pendalaman. Kita sih tidak berharap ya ada korban yang lain, tapi tentu saja itu perlu didalami, termasuk juga penyadaran tengah masyarakat tentang bahaya alat komunikasi, tayangan, ya, internet dan sebagainya yang hari ini menjadi salah satu pemicu orang melakukan kekerasan. Saya sampaikan bahwa kami meminta, karena ini menyangkut masyarakat kami, dihukum seberat-beratnya. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa ini ada pelakunya itu ada perbedaan dan segala macam, nggak ada. Pokoknya dihukum seberat-beratnya, dan ini untuk pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian nasional beberapa hari ini. Kekerasan seksual pada anak sudah semakin memprihatinkan dan sudah dapat dikategorikan sebagai situasi darurat, sehingga perlu adanya penanganan khusus dan tindakan cepat. Desakan masyarakat agar pemerintah dan DPR melakukan revisi peraturan perundangan terkait kekerasan seksual pada anak perlu segera ditindaklanjuti. Di saat kisah sedih dan pilu Yuyun dari Rejang Lebong masih diperbincangkan masyarakat, muncul kembali kasus pemerkosaan disertai pembunuhan anak usia 2,5 tahun di Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Pemerintah diminta segera melakukan langkah-langkah cepat yang diperlukan. Selain agenda revisi aturan hukum, pemerintah juga diharapkan dapat menggunakan seluruh kekuatan yang ada dalam membangun suatu gerakan nasional siaga kekerasan seksual pada anak. Seluruh elemen masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya tersebut. Tahanan paling kokoh untuk mencegah kejadian serupa terulang adalah keluarga dan masyarakat sekitar. Karena dari sisi dampaknya, kekerasan seksual tidak kalah berbahayanya dibandingkan narkoba. Apalagi sasarannya adalah anak balita dan di bawah umur.